Ustadz, bagaimana caranya melarang suami yang suka merokok dan bermain game? Rasulullah syariat masih beri dia kelonggaran untuk ngamuk selama ini istri terbaik. Ada, alhamdulillah. Ada. Ustadz, bagaimana caranya melarang suami yang suka merokok dan bermain game serta sekali-sekali masih berjudi? Masya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami diberi petunjuk, nasihati, duduk sama suami. Ya, nasihati baik-baik ya. Dengan cinta, nasihat dengan apa? Cinta. Jangan diomelin. Diomelin kadang ya, dinasihati, dibikinkan nasi goreng, nasi padang. Sate padang. Di sini enggak ada sate padang ya? Enggak ada ya. Sate padang di Jakarta, di sini enggak ada. Cuma ditulis sate doang ya. Jadi dengan akhlak mulia kita mengambil hati apa? Suami. Kita harus tahu bahwasanya hati yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kurang mendoakan apa? Suami. Mungkin kita sendiri kurang baik sehingga dampak keburukan maksiat kita nampak pada suami kita. Mungkin kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, siapa yang dekat dengan Allah dia pasti bahagia. Asiyah, istrinya Fir'aun, meskipun suaminya penjahat besar tetap dia bahagia. Kenapa? Dia beriman. Beriman. Itu ujian hidup ya. Ya, alhamdulillah suaminya ya cuma sesekali main judi ya. Sesekali. Seringnya main gaple. Masih bisa dinasihati ya. Jadi, ini main game ya. Tadi apa lagi? Merokok. Ya. Alhamdulillah tidak narkoba ya. Main game alhamdulillah tidak ya, alhamdulillah ya, masih sholat alhamdulillah. Nasihati pelan-pelan ya. Kalau enggak carikan teman yang baik supaya suami terbawa dengan teman, ganti cari kegiatan yang bermanfaat, mungkin olahraga bersama dengan niat untuk kesehatan, untuk bisa beribadah. Itu cara-cara agar dia cari kesibukan. Kalau main game canduan lama-lama bisa hilang. Kalau dikasih game yang lain yang bermanfaat seperti olahraga misalnya main bola pakai. Kenalkan suami dengan ikhwan-ikhwan yang bisa mengajak dia. Tolong beri nasihat kepada suami yang acuh tak acuh. Ini suami, ini mungkin dari ibu-ibu semua. Yang dari bapak-bapak mana aja? Apakah memaafkan harus diucapkan atau bisakah diucapkan sekali saja? Terutama antara suami istri. Misal dengan ucapan tolong maafkan setiap kesalahan saya sebelum dan sesudah sekarang ini. Hendaklah setiap berbuat salah minta apa? Minta maaf. Apalagi suami istri, yang paling utama adalah yang pertama kali mencoba untuk merajut kembali kerenggangan. Rasulullah bercerita tentang dua orang, kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya itu didiamin, tidak diajak ngomong selama lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari masih didiamin tidak apa-apa, disalam tidak dijawab, ini karena orang jengkel. Rasulullah syariat masih beri dia kelonggaran untuk ngamuk selama 3 hari. Disalam tidak dijawab, ditelepon dimatiin masih boleh. Yang penting 3 hari. Karena tidak semua orang bisa langsung maafkan. Ya, kita manusiawi yang marah. Kalau sudah 3 hari maka harus segera selesai. Yaltaqiyani, ketika mereka berdua bertemu karena saling mendiamkan, wa yu'ridu hada wa yu'ridu hada, satu belok kanan satu belok kiri. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Rasulullah tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang benar. Rasulullah tidak bicara mana yang benar, mana yang salah. Rasulullah berbicara yang pertama, yang terbaik adalah yang berusaha memulai untuk menyelesaikan persengketaan. Sehingga dia mulai mengucapkan apa? Salam. Ini antara muslim dengan muslim yang lain, apalagi antara suami dan istri. Makanya Rasulullah menyebutkan istri yang terbaik siapa? Al-a'ud ala zawjiha. Kata Rasulullah, mau aku kabarkan kepada tentang wanita yang terbaik di penghuni surga, di antara sifatnya al-a'ud, wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Idza zalamat aw zulimat, kalau dia menzalimi suaminya itu dia yang salah, suaminya yang benar. Atau sebaliknya, suaminya salah dia yang benar. Rasulullah sebutkan 2 kemungkinan, apakah suaminya yang salah atau dia yang salah, maka dia segera kembali kepada suaminya.
Fatada'u yadaha ala yadihi, diletakkan tangannya di atas tangan suaminya, kemudian berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku, wahai suamiku. Ini istri terbaik. Dia ingin segera masalah selesai. Dia kalahkan egonya, dia kalahkan bisikan iblis, karena iblis ingin suami istri ribut melulu. Ketika dia kalahkan egonya, Allah berikan kebahagiaan. Selesai. Daripada ribut seminggu, dia kalahkan egonya, kemudian dia minta agar suaminya memaafkan dia, padahal mungkin saja suaminya yang salah. Akhirnya hidup bahagia. Tapi istri mana yang seperti ini? Adakah di Bukit Tinggi? Mungkin ada, mungkin banyak. Wallahu a'lam. Kita kadang suami istri kalau berkelahi, ya, maunya pasangan yang minta maaf. Sebagian wanita kalau dia ribut sama suaminya, dia mau suaminya yang minta maaf. Padahal dia tahu dia yang salah. Apalagi kalau dia tahu dia yang benar, lebih susah lagi. Kalahkan ego, kalahkan syaitan. Kalau ribut sama suami, segera minta maaf. Apalagi kalau kita tahu kita yang salah. Ingin menjadi wanita terbaik, segera minta maaf. Saya bilang ikhwan, bahagia itu menjalankan sunnah. Benar. Kita tuh nggak bahagia karena kita menyelisih apa? Sunnah. Kalau kita jalankan sunnah seperti permasalahan seperti ini, kita kemudian di luar datangi mencari keridhaan istri. Kita jalankan sunnah, kita ingin segera selesai masalah, kita yang bahagia. Kita minta keridhaan istri 1 jam, akhirnya ketawa-ketiwi lagi, kita bahagia. Coba bayangkan, kalau kita ribut seminggu, kita padahal rindu, tapi gara-gara ribut kita nggak mau. Yang sana juga bertahan. Mau masuk kunci rumah dikunci, cerek, waduh susah. Padahal dia rindu, kita rindu. Ya. Akhirnya yang menderita, dua-duanya menderita. Gara-gara ego. Coba kalau dijalankan sunnah Nabi, dia bahagia sejak awal. Bahagia sejak awal. Jadi kalau minta maaf jangan cuma sekali aja. Kalau setiap salah segera minta apa? Maaf. Jangan bilang, wahai istriku, maafkan daku yang sebelum dan yang maksa datang. Terus setiap kesalahan tidak minta maaf. Ya ini kan sudah pernah saya sampaikan. Nggak bisa begitu. Manusia punya rasa. Setiap salah minta maaf. Ustaz, mohon nasihat Ustaz, ana yang sudah lama futur. Terkadang ana dengar nasihat tapi sudah tidak seperti dulu lagi, yang seperti tidak meresap di hati. Ini maksiat. Futur sebabnya apa? Maksiat. Akidah Ahlussunnah wal iman yazid wa yanqus. Iman naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan apa? Maksiat. Yang buat kita futur adalah maksiat ghaflah. Maksiat itu melakukan kemungkaran, ghaflah itu lama tidak zikir kepada Allah. Ghaflah. Lalai. Mungkin dia tidak berani tapi dia lupa untuk mengingat apa? Akhirat. Itu bikin hati kaku, bikin hati keras, ternoda hitam terus. Jadi paksa lawan, baca Quran, bangun malam, sholat malam, berdoa kepada Allah, menangis. Insya Allah semangat lagi. Semangat lagi. Kalau futur sekali-sekali, semua juga menimpa hal tersebut. Sahabat juga mengalami futur sekali-sekali. Tapi berkepanjangan itu tidak beres. Berkepanjangan apalagi berujung kepada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, jika anda menikah nanti, apakah perlu anda kasih tahu masa kelam tentang dosa yang pernah perbuat seperti zina dan yang lainnya? Perlukah calon anda tahu Ustaz? Tidak perlu. Tidak perlu apa? Kasih tahu ya. Kecuali kalau dia tanya masih gadis, kalau ini perempuan ya. Masih gadis, bilang tidak gadis. Kalau laki-laki tidak perlu cerita, bahkan haram cerita. Tidak boleh apa? Cerita ya. Mungkin malam pertama, loh, Mas kok sudah ahli? Bilang feeling ya. Jadi bilang saya dulu gini-gini, nggak boleh, nggak boleh. Aib tidak boleh diceritakan pada orang lain. Bagaimana hukumnya jika saya berkata, bila saya pensiun besok saya talak kamu? Sekarang dia pensiun. Apakah jatuh talak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau jumhur jatuh talak, jumhur boleh talak. Kalau saya Ibnu Taimiyah menyelisih jumhur. Dan subhanallah, dulu fatwa ini dikatakan fatwa yang menyimpang. Sekarang digunakan oleh sebagian ulama. Fatwa ini dulu yang menyimpang, sekarang malah dijadikan pegangan oleh sebagian apa? Ulama, karena terlalu banyak orang mudah-mudah mengatakan, kalau kamu keluar rumah saya cerai. Kalau kamu ke rumah orang tuamu saya cerai kamu. Ancaman-ancaman seperti itu. Ibnu Taimiyah memperinci, kalau jumhur 4 mazhab
jatuh cerai. Ibnu Taimiyah saya beliau mengatakan kalau niatnya mencerai maka jatuh cerai. Kalau niatnya menakut-nakutin tapi tidak mencerai maka itu seperti sumpah yang dilanggar, maka harus bayar apa? Kafarah. Tapi sebaiknya antum bertemu dengan ustaz agar selesai masalah ini ya. Mudah-mudahan mas baru talak satu. Kalau talak satu gampang, tinggal apa? Tinggal rujuk kemudian selesai. Berapa lama anak boleh main HP dalam sehari? Bapaknya dulu tanya berapa lama bapaknya main HP. Mamanya main HP. Anaknya kan tinggal nonton bapak sama mamanya main HP. Intinya anak-anak zaman sekarang mereka cari hiburan ya. Kalau kita tidak berikan hiburan yang tepat maka khawatirnya mereka malah semakin parah. HP ini sumber malapetaka. Maka anak-anak kalau kasih HP lihat apa yang mereka sedang main. Misalnya main game kasih waktu, jangan lama-lama ya. Mau menangis jangan pedulikan karena kita mencelakakan apa? Mereka. Sudah, kalau mereka udah kecanduan susah, mereka akan menjadi orang yang paling durhaka sama orang tua. Kalau udah kecanduan, dia ngambuk sudah sampai enggak sholat, karena lagi asik. Orang tua bicara dia enggak pedulikan lagi main apa? Game. Ya, kita yang mencelakakan anak kita. Kalau mau kasih awal boleh main HP ya. Enggak boleh nonton macam-macam, nanti Abi periksa. Dikasih wanti-wanti. Kemudian hanya jam sekian sudah. Yang lain kau main bola sana, main yang lain. Yang alami ya. Karena kalau anak pegang HP terus sudah dia salah berteman, rusak ya. Siapa yang bisa menjaminnya? Taib